bahasa roh itu harus dipergunakan untuk misi pemberitaan Injil, maka salahlah, menyimpanglah seluruh orang Kristen atau gereja Kristen yang memakai bahasa roh dalam kebaktian atau dalam doa, dalam menyanyi puji Tuhan. Kalau kamu tidak punya perbendaharaan kata, diamlah. Karena kamu tidak sedang berbahasa roh. Bahasa roh yang asli dimengerti oleh yang mendengar. Sedangkan bahasa roh kalian ini aneh, tidak ada orang mengerti. Jadi itu sama dengan kalian sedang bicara dengan Allah. Padahal bahasa roh sesungguhnya bukan bicara dengan Allah. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri tanggapan saya atas Dr. John F. MacArthur Jr. dan Pendeta Ezra Alfred Soru. Keduanya menyatakan bahwa penulisan berbentuk tunggal untuk bahasa roh dalam pasal 14 surat Korintus pertama merujuk kepada bahasa roh palsu. Pada bagian ke-6 ini, saya akan membahas tentang kaitan metode dan hasil tafsiran keduanya dengan semangat yang ditebarnya di balik cara berpikir dan metode yang tidak sehat yang mereka gunakan. Kata semangat saya ambil dari Efesus 4 ayat 23 tentang Spirit of Your Mind. Semua video tadi akan saya tanggapi di sini. Frasa Spirit of Your Mind dalam Efesus 4 ayat 23 itu memang sesuai dengan bahasa aslinya, walaupun beberapa terjemahan agak bias, seperti Alkitab Bahasa Indonesia. Ayat itu menyatakan bahwa yang dibaharui bukanlah mind atau pikirannya, bukan juga spiritnya, melainkan Spirit of Your Mind. Jadi harus dibedakan antara pembaharuan pada spirit, pembaharuan pada mind, dan pembaharuan pada Spirit of Your Mind. Banyak orang hanya memperhatikan perubahan pada mind atau pikiran, tetapi kurang memperhatikan perubahan pada Spirit of Your Mind ini. Dan saya akan memperlihatkan dampaknya dalam video ini yang mengakibatkan getahnya atau dampak negatifnya harus ditanggung oleh kalangan Pentakosta karismatik. Untuk mengetahui Spirit of Your Mind ini, kita perlu mengenal mind-nya lebih dahulu, yaitu jalan pikiran, nalar, mindset, dan lain sebagainya yang tercermin melalui metode, argumen, maupun hasil penafsiran para teolog. Charles Hodge, seorang teolog reform, melihat dengan jelas bahwa yang dimaksudkan Paulus adalah pembaharuan bukan pada spirit yang utuh pada manusia, bukan juga pada pikiran mereka, melainkan pada Spirit of Your Mind. Pernyataan Hodge ini mengungkapkan kompleksnya Spirit of Your Mind ini. Lebih kompleks dari hanya sekedar mind atau spirit manusia. Perhatikan kata behind atau di balik atau di belakang. Ia berkata bahwa Spirit of Your Mind itu merujuk kepada sifat batiniah yang berada di belakang atau behind pikiran kita. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Hodge itulah yang saya sebut sebagai semangat. Kita melihat begitu banyak hamba Tuhan yang bersemangat untuk mengungkapkan kekeliruan-kekeliruan karismatik. Lalu gereja-gereja baru didirikan di berbagai tempat, dan sebagian dari mereka memperoleh jemaat dari para mantan karismatik ini. Banyak kali kekeliruan yang dijadikan target ini bukanlah pada kekeliruan teologi para teolog karismatik, melainkan dari para hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami pelatihan teologi secara formal. Sungguh sangat disayangkan, sebagian dari para mantan karismatik ini akhirnya ikut menebar semangat negativitas terhadap karismatik. Semangat demikian tentu akan menular. Kali ini, kritikan itu dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang semakin kasar, vulgar, nyaris menghalalkan segala cara, termasuk oleh para teolog mereka di posisi mereka yang baru yang disebut post-karismatik. Bukan hanya melalui seminar-seminar, melainkan juga melalui mimbar ibadah gereja mereka. Karena itu, sangat penting bagi saya untuk memilah semangat para pengkritik karismatik ini demi meningkatkan kepekaan apologetis jemaat Tuhan. Saya pernah mengutip pemahaman Charles Ellicott dan Peter T. O'Brien yang juga tidak kalah kompleksnya tentang Spirit of Your Mind ini pada video yang lalu. Ini adalah sebagian dari bukti-bukti bahwa MacArthur menggunakan pendekatan paganistik. Sebagian daripadanya
jika tidak seluruhnya, sangat nyata menyatakan spirit of his mind-nya MacArthur. Saya sudah menguraikan khusus nomor 9 dan 10 saja dalam part berbeda dengan judul yang sama. Secara umum, digunakannya pendekatan paganistik itu sendiri sudah mengindikasikan adanya semangat yang rela melakukan pelanggaran atas sifat kecukupan Alkitab maupun kedaulatan Roh Kudus untuk memberikan atau tidak memberikan tafsiran bahasa roh. Alkitablah yang mengatakan bahwa spirit of your mind harus dibaharui terus-menerus. Karena teologia masih dapat keliru, maka spirit of your mind yang terbangun selama masa sekolah teologi itu harus terus dibaharui. Makin banyak pengetahuan teologi yang dimiliki seseorang, semakin kuat dia harus terus bekerja sama dengan Roh Allah untuk memperbaharui spirit of the mind-nya ini. Karena ajaran tentang spirit of your mind ini ada dari dalam Alkitab, maka itu berarti Alkitab lebih berotoritas dibandingkan spirit of your mind atau semangat pikiran para teolog di dunia ini. Itu berarti jika ada semangat atau teologi penafsir Alkitab yang bertentangan dengan Alkitab, maka semangat dan teologianya itu harus dibaharui demi menghargai otoritas firman Allah. Ketika MacArthur menggunakan pendekatan paganistik terhadap bahasa Roh Tunggal, itu berarti dia sudah menggunakan sumber-sumber dari luar Alkitab untuk memahami kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yaitu bahasa roh. Padahal dia dapat menggunakan ayat 27 di dalam Alkitab yang dia anggap sebagai bahasa Roh Tunggal yang asli. Semangat yang mengutamakan penggunaan sumber dari luar Alkitab itulah yang menyatakan bahwa Alkitab tidak cukup untuk mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam dirinya sendiri. Demikian juga, penggunaan pendekatan paganistik benar-benar melanggar prinsip penafsiran Alkitab yang disebut sebagai analogy of faith, yaitu menafsirkan Alkitab dengan menggunakan Alkitab. Sementara pendekatan paganistik yang digunakan MacArthur menggunakan konsep dan pemahaman perdukunan dari luar Alkitab untuk memahami apa yang ada di dalam Alkitab. Bagi MacArthur, semangat yang datang dari penggunaan pendekatan paganistik itu lebih berotoritas daripada sifat kecukupan Alkitab. Sudah barang tentu, semangat dan metode seperti ini tidak boleh dibiarkan menular dan diwariskan kepada generasi penerus para gembala dan para domba-domba Allah, karena tidak dapat dijadikan sandaran yang kuat untuk menolak ajaran-ajaran yang miring, sumbang, dan sesat lainnya di dunia ini. Bagaimana cara mengetahui spirit of the mind seseorang? Itu bisa dilihat dari pilihan kata dan kalimat, argumennya maupun metodenya, hingga pada kebijakan dan aturan yang dibuatnya. Daftar dalam slide ini adalah hasil dari pendekatan paganistik yang digunakan MacArthur, dan belasan hasil penafsiran yang juga mengandung metode serta kebijakannya, serta aturan yang dibuatnya, pasti bisa menjadi indikator dari spirit of the mind-nya MacArthur. Setiap metode dan hasil penggunaannya, yaitu kebijakan teologis dan aturan yang dibuatnya, dengan demikian haruslah diwaspadai. Ada dua kasus di mana MacArthur membuat peraturan legalistik. Pertama, dia memutlakkan bahasa roh harus selalu ada tafsirannya. Jika tidak mutlak, maka akan disebutnya sebagai bahasa roh palsu. Pemutlakan ini jelas memaksa Roh Kudus untuk mutlak harus selalu memberikan tafsiran bahasa roh. Dengan kata lain, semangat yang ada di balik pemaksaan atau pemutlakan ini adalah pelanggaran atas kedaulatan Roh Kudus untuk memberikan maupun tidak memberikan tafsiran bahasa roh. Kedua, MacArthur juga melarang ibadah privat menggunakan bahasa roh, baik berbentuk tunggal maupun jamak. Itu berarti dia dan gerejanya melarang orang untuk beribadah kepada Allah dengan berdoa di dalam roh, ayat 14 misalnya, memuji di dalam roh, ayat 15, dan bersyukur di dalam roh, ayat 16. Padahal Paulus melakukan ibadah privat itu lebih banyak dibandingkan jemaat Korintus, sebagaimana dia laporkan di dalam ayat 18.
Namun, MacArthur menafsirkan ayat 18 itu sebagai bahasa roh Pentakosta, bukan bahasa roh privat versi Korintus. Aturan kedua ini dengan demikian menebarkan semangat yang mengabaikan otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Padahal Roh Kudus dan Alkitab adalah dua sarana yang primer yang disediakan Allah bagi pertumbuhan kedewasaan gerejanya. Dengan kata lain, semangat MacArthur dalam peraturan legalistik ini adalah menghambat kecepatan pertumbuhan gerejanya. Jadi, dari 18 fakta tentang pikiran dan kebijakan yang diambilnya, cukuplah bagi kita untuk mengenali pikiran MacArthur, dan dari situ kita dapat mencoba mengetahui spirit of his mind-nya pada slide-slide berikutnya. Intinya, kesan orang setelah membaca buku MacArthur adalah mereka diajak untuk menolak bahasa roh. Anda akan menolak apa yang dikatakan secara eksplisit oleh ayat 2 dan 4 dan akan menganggapnya sebagai karakteristik bahasa roh palsu secara eksplisit. Tentu itu akan menggambarkan spirit of the mind-nya MacArthur. Nomor 1-17 kebanyakan berkaitan dengan metode penafsiran Alkitab MacArthur tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Sedangkan nomor 18 adalah kekeliruan pada pendekatan paganistik yang dia lakukan. Untuk menolak bahasa roh berbentuk tunggal yang tidak disertai tafsiran, MacArthur meminjam konsep di dunia pagan, yaitu kemiripan bahasa roh tunggal itu dengan pagan gibberish. MacArthur menduga bahwa di dunia pagan ada bahasa roh yang tanpa makna yang disebutnya sebagai pagan gibberish. Padahal di dunia pagan pun bahasa roh mereka mengandung makna, walaupun hanya dimengerti oleh roh jahat. Tidak mungkin para dukun di dunia pagan akan memberikan kesaksian bahwa bahasa roh mereka sama sekali tidak memiliki makna. Sebaliknya, kemungkinan besar mereka justru akan mengatakan bahwa bahasa roh mereka memiliki kuasa pula selain memiliki makna. Sekali lagi, gibberish hanya terdapat di dunia kanak-kanak, komedi, dan kemungkinan terjadi pada orang dalam keadaan mengigau. 18 fakta tadi diperoleh dari metode penafsiran Alkitab dan cara berpikir MacArthur yang sudah ditampilkan dalam 5 video sebelumnya. Di belakangnya tentu terdapat spirit of the mind-nya MacArthur. Dan memang 11 fakta dalam 2 slide berikut ini mengarah kepada spirit of his mind-nya MacArthur, yaitu kurangnya penghargaan atas otoritas Alkitab. Itu semua menyatakan semangat MacArthur yang rela menghalalkan cara demi menghentikan laju perkembangan gerakan Pentakosta karismatik. Saya melihat adanya kesengajaan untuk membiaskan pemahaman yang sehat atas firman Allah. Itu termasuk melalui sumber-sumber yang dia gunakan dari luar Alkitab. Saya akan memberikan 2 contoh untuk sumber-sumber ekstra biblical ini. Contoh pertama, tentang pendiriannya, bahwa bahasa roh masuk dalam kategori karunia yang bersifat sementara. Mengapa? Karena menurutnya, sejarah gereja telah membuktikan bahasa roh itu sudah berhenti, dan sekali berhenti, tidak akan dipulihkan lagi. Nah, sejarah gereja tentu mencakup bukan hanya kurun waktu di zaman perjanjian baru saja, melainkan juga setelah para rasul meninggal dunia. Ini berarti sumbernya adalah ekstra biblical, dari luar Alkitab. Padahal 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-20 menyatakan aktivitas Roh Kudus dalam mengerjakan operasional karunia-karunia rohani termasuk penglihatan, mimpi, dan lain-lainnya masih berlangsung hingga nanti hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ayat itu justru menjamin bahwa jika di dalam sejarah gereja bahasa roh pernah padam, maka Roh Kudus berhak dan berdaulat untuk memulihkannya lagi sekehendak hatinya. Dan pernyataan sekali berhenti tidak akan dipulihkan lagi, itu pasti bukan pernyataan dari dalam Alkitab, ya, tentang cara berhentinya bahasa roh. Itu dari pendiriannya sendiri yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Contoh kedua, MacArthur mengatakan bahwa bahasa lidah tunggal yang tanpa tafsiran adalah pagan gibberish.
Padahal tidak semua bahasa roh di dunia pagan adalah gibberish. Di dunia pagan atau perdukunan, roh jahat pastilah menjadi inisiator konten bahasa roh yang diucapkan para nabi atau imam atau para dukun mereka. Bagi orang yang tidak mengerti, tentu akan dianggap sebagai tidak memiliki makna atau gibberish. Tapi bagi para nabi, imam, atau dukun mereka, bahasa roh yang mereka ucapkan itu memiliki makna dan dimengerti oleh para dewa atau roh jahat yang kepadanya mereka mengabdikan diri dan pelayanan mereka. Dengan demikian harus disertai bukti untuk mengatakan bahwa bahasa roh tunggal yang ditulis Paulus yang tidak disertai tafsiran adalah pagan gibberish, dan sekaligus membuktikan pula bahwa bahasa roh di dunia perdukunan adalah gibberish. Sedangkan bagi saya, gibberish hanya ada di dunia komedi dan kanak-kanak dan orang yang dengan gangguan kejiwaan, atau orang yang sedang mimpi dan mengigau. Jadi terlihat jelas bahwa hasrat MacArthur untuk menghentikan bahasa roh tunggal sangat dipaksakan karena dia mengambil argumentasinya atas dasar konsep-konsep yang berada di luar Alkitab, yaitu di dunia pagan atau perdukunan. Dengan mengambil landasan dari luar Alkitab untuk menghentikan operasional karunia-karunia lidah yang ada di dalam Alkitab, maka otoritas Alkitab pun menjadi tersingkirkan dari dalam gereja Tuhan dan digantikan dengan otoritas paganistik yang menghalalkan segala cara. Dan sudah barang tentu kalau gereja tidak segera menanganinya, maka ini akan menyebar ke gereja dan generasi lain, sehingga tidak dapat lagi berapologetika dengan kalangan atau sekte lain karena gerejanya sendiri sudah tidak menghargai otoritas Alkitab. Bahasa roh itu harus dipergunakan. Cuplikan video barusan sebenarnya berfokus pada tujuan pemberian bahasa roh. Di dalam Alkitab setidaknya ada dua tujuan pemberian bahasa roh. Bahasa roh Pentakosta memiliki tujuan yang terkait dengan misi atau pekabaran Injil karena pendengarnya adalah orang-orang yang belum percaya Yesus. Sedangkan tujuan pemberian bahasa roh Korintus adalah untuk membangun karena pendengarnya adalah anggota tubuh Kristus atau orang-orang yang sudah percaya Yesus. Dari cuplikan video barusan, terlihat dengan jelas bahwa tujuan bahasa roh bagi Pak Ezra Soru hanyalah satu, yaitu untuk misi atau pekabaran Injil saja. Vonis telah dia jatuhkan terhadap seluruh orang Kristen atau seluruh gereja yang menerapkan bahasa roh tidak sesuai dengan tujuan Pentakosta. Padahal yang dia nilai adalah para pengucap bahasa roh Korintus, yang memang tujuan pemberiannya bukanlah untuk misi atau pemberitaan Injil, karena pendengarnya adalah Allah dan atau orang-orang yang sudah percaya Yesus. Dari fakta itu, saya melihat dia menebar semangat reduksionisme, yaitu jika ada dua kebenaran, misalnya dua tujuan pemberian bahasa roh, maka keduanya dapat dibenturkan agar salah satu dari tujuan itu dapat direduksi, bahkan dihilangkan sama sekali. Vonis salahlah, menyimpanglah semua orang dan gereja yang tidak menerapkan tujuan bahasa roh Pentakosta sebenarnya merupakan bukti dari semangat reduksionisme itu. Padahal, jika seorang gembala membiarkan kedua kebenaran tentang dua tujuan pemberian bahasa roh, tujuannya, maka itu akan memperkaya gereja. Sebagaimana gereja mula-mula membiarkan Roh Kudus menerapkan kedaulatan dan kebebasannya untuk memberikan kedua skema bahasa roh, yaitu skema Pentakosta dan skema Korintus dengan tujuannya masing-masing yang berbeda. Jadi sangat jelas bahwa vonis itu bukan hanya atas seluruh orang Kristen atau gereja Kristen saja, melainkan juga terhadap kedaulatan dan kebebasan Roh Kudus yang hanya boleh mengoperasikan satu jenis bahasa roh saja, yaitu bahasa roh Pentakosta yang tujuannya adalah untuk misi dan pekabaran Injil. Roh Kudus akan dianggap keliru jika
dia memberikan bahasa roh yang tujuannya bukan untuk misi dan pekabaran Injil. Saya pikir vonis yang keliru itu dan semangat yang ditebarkannya didasarkan atas ketidaktahuan tentang adanya dua tujuan pemberian bahasa roh kepada gereja Tuhan. Kalau kamu tidak punya perbendaharaan kata, diamlah. Karena kamu tidak sedang berbahasa roh. Tentu ada asumsi bahwa para pengucap bahasa roh haruslah tahu bahasa apa yang akan mereka ucapkan nanti di dalam bahasa roh seketika, sesaat kemudian. Tapi bagaimana mereka mengetahuinya jika 120 orang di hari Pentakosta itu saja tidak mengetahui bahasa apa yang sedang mereka ucapkan? Bahasa roh skema Korintus menentang aturan yang dibuat oleh MacArthur itu karena adanya karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh itu harus intelligible atau bisa dimengerti pendengarnya. Tetapi tidak ada aturan kebahasaan untuk bahasa roh Korintus. Paulus tidak pernah mengajarkan aturan kebahasaan untuk bahasa roh Korintus, terlebih lagi membuat aturan tentang perbendaharaan kata. Semangat Paulus justru menentang kata diamlah dalam aturan itu melalui ayat 39 yang mengatakan jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan, bahasa roh skema Pentakosta pun tidak disertai aturan seperti itu karena akan membuat ke-120 murid Kristus itu tidak akan pernah berbahasa roh karena mereka sama sekali tidak tahu apakah mereka memiliki atau tidak memiliki perbendaharaan kata dalam bahasa roh yang akan segera mereka ucapkan. Jadi aturan baru itu selain bersifat legalistik atau tauratis, itu juga bersifat membingungkan, bukan memperjelas atau mencerdaskan jemaat. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui perbendaharaan kata dalam bahasa roh yang akan dia ucapkan jika dia tidak pernah berbahasa roh karena diharuskan untuk diam karena tidak mengetahui apakah dia punya perbendaharaan kata atau tidak? Aturan baru itu merupakan contoh ekstrim dari metode jeruk menentukan atau menafsirkan apel, yaitu karakteristik atau natur bahasa lidah Pentakosta yang dianggapnya memiliki kaidah kebahasaan harus menentukan atau menafsirkan karakteristik atau natur bahasa roh Korintus. Bahasa roh yang asli dimengerti oleh yang mendengar. Sedangkan bahasa roh kalian ini aneh, tidak ada orang mengerti, jadi itu sama dengan kalian sedang bicara dengan Allah. Padahal bahasa roh sesungguhnya bukan bicara dengan Allah. Ada dua kekeliruan pendeta Ezra Soru. Pertama, bahasa roh menjadi aneh karena diukur dengan timbangan yang tidak relevan. Anda tidak akan menimbang emas dengan timbangan liter, melainkan gram. Menimbang emas dengan literan tidaklah relevan. Begitu juga dengan bahasa roh Korintus, tidak relevan jika diukur dengan timbangan bahasa roh Pentakosta. Bahasa roh Korintus tidak dimengerti manusia, melainkan tafsirannya lah yang dimengerti manusia. Sedangkan bahasa roh Pentakosta dimengerti manusia tanpa disertai tafsirannya, tetapi pengucapnya tetap tidak mengerti apa yang sedang mereka ucapkan. Bahkan bahasa roh yang terjadi di Efesus dan di Kaisaria, yang juga dilaporkan dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak berbicara kepada manusia dan dimengerti manusia, karena semua pendengarnya adalah orang percaya dan bukan orang yang tidak percaya seperti bahasa roh Pentakosta. Apakah itu akan disebut sebagai bahasa roh aneh atau palsu? Pula karena tidak bertujuan untuk misi dan penginjilan, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh timbangan bahasa roh Pentakosta. Ingat, kalau bahasa roh Korintus ditimbang berdasarkan timbangan Korintus, maka hasil penimbangannya akan mengatakan bahwa semua bahasa roh berbentuk tunggal dan jamak adalah asli, baik yang disertai maupun tidak disertai tafsiran. Dengan demikian, yang aneh bukanlah bahasa roh kalian, melainkan timbangan yang digunakan adalah keliru. Kalau timbangannya keliru atau tidak relevan, maka vonis yang dijatuhkannya pun akan keliru pula. Kalau diagnosisnya keliru, maka obat yang diresepkannya pun akan keliru pula.
Dan kita tahu siapa yang akan menjadi korbannya. Bukan dokternya, tapi orang yang didiagnosisnya lah yang menjadi korban kekeliruan sang dokter. Sebaliknya, kalau bahasa roh kalian ini diukur dengan timbangan yang relevan, yaitu bahasa roh Korintus, maka hasilnya adalah tidak aneh atau tidak palsu sama sekali. Kedua, melanggar aturan penafsiran Alkitab yang dibuat oleh R.C. Sproul untuk menjaga otoritas Alkitab, yaitu pernyataan Alkitab yang berbentuk didaktik menafsirkan pernyataan yang berbentuk narasi. Bahasa roh Korintus dituliskan secara didaktik, sedangkan bahasa roh Pentakosta berbentuk narasi. Karena itu, vonis bahasa roh aneh oleh pendeta Ezra Soru ini melanggar aturan yang dibuat oleh seniornya di kalangan Reform Injili. Itu dilakukan demi membentuk opini publik yang negatif tentang bahasa roh Korintus yang diajarkan Paulus maupun bahasa roh dalam gerakan karismatik kontemporer yang diinisiasi oleh Allah. Berdasarkan pengakuan MacArthur yang anti-karismatik garis keras ini, saya tertarik untuk bertanya, siapakah teolog dari kalangan Injili yang berani mengatakan bahwa gerakan Pentakosta karismatik bukan berasal dari Allah? Pertanggungjawaban keberanian ini tentu tidak perlu dilakukan di hadapan manusia, melainkan di hadapan Allah. Alasannya, dialah Allah lah yang berinisiatif dan bekerja tanpa bantuan manusia untuk menghasilkan dua gerakan yang bersifat global itu. Tapi mengapa begitu banyak ekses? Semua gerakan dan gereja mengalami masa-masa pertumbuhannya sebelum mencapai kematangannya di masa kini. Bahkan itu butuh waktu sampai berabad-abad seperti gereja-gereja Calvinis, Reform, Baptis, dan sebagainya. Pentakosta karismatik akan bertumbuh ke arah yang sama jika diberi waktu yang sama oleh anggota tubuh Kristus. Prinsipnya, gerakan yang dilakukan oleh Allah ini, eksesnya dilakukan oleh manusia, bukan oleh Allah. Apa yang keliru oleh manusia tidak dapat ditimpakan kepada Allah. Allah punya karya sendiri, tapi manusia bisa keliru di dalam menerima dan menerapkannya. Semangat demikian, yaitu mempersalahkan Allah karena kekeliruan manusia, sangat penting bagi Allah karena terkait dengan ekses itu, dengan ekses-ekses itu. Maka akan memperlihatkan apakah kita sedang menegur sesama saudara seiman atau sebagai musuh. Terlebih lagi ketika menyalahkan karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita menegur orang lain sebagai saudara seiman, pasti ada batas-batas etisnya, bukan? Batas-batas itu akan berbeda jika kita menganggap orang lain sebagai musuh. Jadi semangat dari pikiran atau tindakan kita dalam menegur orang lain itu penting bagi Allah. Spirit behind the mind, spirit of your mind, penting bagi Allah. Gerakan Pentakosta karismatik sebenarnya dapat dimaknai sebagai batu uji bagi gereja Tuhan di zaman sekarang. Pertama, apakah akan menerima sepenuhnya penerapan kedaulatan Roh Kudus yang akan memimpin gerejanya kepada seluruh kebenaran tanpa pereduksian sedikit pun? Misalnya, Roh Kudus berdaulatkah dalam memberikan dan tidak memberikan tafsiran bahasa roh? Kedua, apakah gereja akan menggunakan kacamata atau semangat yang menerima dua kebenaran bahasa roh Pentakosta dan bahasa roh Korintus sebagai kebenaran yang paralel yang tidak boleh dibenturkan dan tidak mereduksi atau menghilangkan salah satunya? Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah caranya Anda dapat mengetahui benar tidaknya bahwa bahasa roh yang tidak dimengerti manusia adalah aneh, sementara Paulus mengatakan bahasa roh Korintus digandengkan dengan tafsirannya? Caranya adalah dengan membaca ulang pasal 14. Itu akan sekaligus membuat Anda memahami apakah Paulus sedang menyindir bahasa roh secara sarkastik atau justru sedang mengajarkan tentang karakteristik, natur, bahasa roh itu, beserta dengan cara menerapkannya secara praktis. Ketika Anda membaca ulang pasal 14,
cobalah untuk memahami kesan yang timbul di dalam diri Anda atas setiap ayat yang Anda baca maupun secara keseluruhannya. Setelah itu, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini hanya dengan sekali membaca pasal itu. Kalau sudah, baca lagi, berulang-ulang, dan jawab lagi pertanyaan itu. Adakah perbedaan jawaban saat pertama kali membaca dengan sesudah membaca berkali-kali? Jika sudah, sekarang mintalah bantuan orang tua atau anak Anda melakukannya bagi Anda dan memberitahukan Anda jawaban mereka atas ke-8 pertanyaan itu. Tidak perlu detail, cukup kesan umum mereka saja atas 8 pertanyaan itu. Dengan kesan umum itu, Anda akan dapat pula memperoleh kesan apakah Paulus sengaja membedakan atau menyamakan bahasa Roh Korintus yang pendengarnya adalah orang percaya dan digandengkan dengan karunia menafsirkannya dengan bahasa Roh Pentakosta yang pendengarnya adalah orang tidak percaya dan tidak digandengkan dengan karunia tafsirannya karena langsung dimengerti oleh pendengarnya. Atau justru Paulus ingin menghilangkan bahasa Roh Korintus oleh bahasa Roh Pentakosta. Roh Kudus pasti objektif dan dapat dipercaya dalam menilai ketulusan dan kejujuran Anda sewaktu membaca ulang pasal 14 ini. Dan karena itu, Dia akan membimbing Anda memperoleh semangatnya dan semakin menjauh dari ketidakbenaran. Saudaraku, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Itu berarti harus memilih semangat, tafsiran, dan metode yang lebih memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti menghargai dan menghormati otoritas Allah, Kristus, Roh Kudus, Alkitab, dan penulis Alkitab di atas otoritas penafsir dan teologianya. Otoritas penafsir dan teologianya tidak boleh sama tinggi dengan otoritas Allah, Kristus, Roh Kudus, Alkitab, dan penulis Alkitab. Jika Anda menemukan ada semangat, tafsiran, atau komentari, atau metode menafsirkan Alkitab yang mengubah isi Alkitab, atau melanggar prinsip penerapan otoritas Alkitab yang dibangun oleh para teolog Injili, maka sudah sepantasnya Anda tidak memilih tafsiran atau komentari seperti itu untuk menjadi pendirian keyakinan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.